wabarakatuh. Saya Nazila Alif Ananda dengan NPM 18111000200 dari kelas B kelompok 1 dengan judul materi yaitu mengenal struktur dan fungsi tumbuhan pada tanaman padi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman padi serta bentuk dan fungsinya. Tanaman padi atau yang biasa disebut dengan nama latin Oryza sativa merupakan salah satu tanaman yang mudah untuk ditemukan. Padi diduga berasal dari India atau Indochina. Padi menurut sebagian orang adalah sumber makanan pokok. Padi merupakan tanaman yang mudah ditanam di wilayah yang tropis dan subtropis seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Padi menempati urutan ketiga dari semua serelia setelah jagung dan gandum. Namun, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Nah, di sini ada ciri-ciri umum dari tanaman padi. Antara lain yang pertama, memiliki akar serabut. Yang kedua, mempunyai batang yang pendek seperti rumput. Yang ketiga, mempunyai daun yang panjang, ramping, berurat sejajar, dan ditutupi oleh bulu-bulu halus. Dan yang keempat, buahnya berbentuk lonjong dengan ukuran 3-15 mm. Padi dapat membelah dirinya sendiri. Pembuahan ini terjadi ketika serbuk sari membuahi sel telur dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot membentuk embrio dan endospermia. Endospermia inilah yang kemudian membentuk kandungan pati dalam bulir-bulir padi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk dan fungsi padi. Yang pertama ada akar. Akar padi termasuk ke dalam golongan tanaman monokotil atau tanaman yang berkeping satu. Salah satu ciri umumnya adalah memiliki akar serabut dan memiliki akar primer yang dapat tumbuh setelah benih berkecambah. Fungsinya yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tubuh sesuai kebutuhan tanaman padi. Yang kedua ada batang. Batang termasuk tumbuhan Graminea dengan batang yang memiliki beberapa ruas. Ruas yang paling pendek adalah yang dekat dengan tanah, dengan fungsi sebagai penghantar air dan zat hara yang diserap dari keseluruhan bagian tanaman padi. Selanjutnya yang ketiga yaitu daun. Daun padi termasuk tanaman jenis rerumputan, mempunyai daun yang berbeda dari bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Daun ini memiliki ciri khas yang memiliki sisik atau telinga daun. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang dapat menghasilkan energi. Selanjutnya yang keempat itu ada bunga. Bunga padi adalah bunga telanjang, artinya mempunyai perhiasan bunga. Jumlah benang sari ada 6 buah. Tangkai sari pendek dan tipis serta memiliki kepala sari yang besar dan memiliki 2 kandung serbuk. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan yang tersusun atas benang sari dan putik. Yang terakhir ada buah. Buah yang biasa sehari-hari kita sebut dengan biji sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lema dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Jika padi sudah matang, kedua belahan daun mahkota itulah yang menjadi pembungkus beras atau sekam. Buah mempunyai fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Padi mengalami pertumbuhan dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase vegetatif, yang kedua fase reproduksi, dan ketiga fase pematangan. Yang pertama ada fase vegetatif atau awal pertumbuhan. Tahap 0 adalah sejak berkecambah sampai muncul ke permukaan. Tahap 1 disebut pertunasan, tahap 2 adalah pembentukan anakan, tahap 3 adalah pemanjangan batang. Yang kedua adalah fase reproduksi. Tahap 4 adalah pembentukan malai sampai bunting. Tahap kelima adalah keluarnya bunga atau malai. Yang keenam adalah pembungaan. Yang terakhir adalah fase pematangan. Tahap 7 adalah padi matang susu. Tahap 8 padi setengah matang. Dan tahap 9 adalah padi sudah menguning dan siap untuk dipanen. Di sini saya akan menunjukkan struktur-struktur dari tanaman padi atau yang biasa disebut dengan nama latin Oryza sativa. Nah, bagian-bagian padi itu ada batang, akar, daun, bunga, dan buah.
Contohnya seperti ini, karena ini baru beberapa hari dari proses penanaman, jadi yang baru tumbuh hanya akar, batang, dan daun. Sedangkan untuk bunga dan buah itu akan tumbuh pada saat padi mencapai umur kira-kira 2 bulan. Nah, untuk proses pemanenan itu biasanya padi sudah berumur 3-4 bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.